Selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi Bunda. Apa kabar hari ini? Sehat, cerdas, luar biasa. Tepuk semangat. Semangat, semangat, semangat. Wah, semua semangat hari ini? Semangat Bunda. Kalau semua semangat, kira-kira hari ini hari apa? Hari ini hari apa ya? Oh, hari Selasa Bunda. Iya, betul sekali. Sekarang hari Selasa. Kalau sekarang hari Selasa, berarti besok hari apa? Besok hari Rabu. Hari Rabu. Ya. Kalau selesai hari Rabu, hari apa lagi? Kalau selesai hari Rabu, hari apa Bunda ya? Rabu. Hari Kamis. Hari Kamis. Kalau sebelum hari Selasa, hari apa? Hari apa ya? Hari Senin Bunda. Sekali sekarang sudah kemarin hari Senin. Sekarang hari Rabu. Kira-kira hari ini tanggal berapa ya? Hari ini tanggal berapa Bunda ya? Tanggal 26. 26. Betul sekali kan, kemarin tanggal 25. Sekarang sudah tanggal 6. 26 Bunda. Iya, 26. Sekarang kira-kira sudah bulan berapa ya? Bulannya masih tetap Bunda di bulan 10. Bulan 10 tahun 2021. Iya, 2021. Oke, sudah siap belajar? Sudah siap Bunda. Oke, kalau semua sudah siap belajar, sebelum kita belajar kita harus Berdoa. dalam sikap doa, lipat tangan, tutup mata, kita ucapkan doa belajar bersama-sama. Tuhan Yesus, sekarang kami mau belajar, berkati kami semua dan Bunda dan juga orang tua yang mau mengajar. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke, kira-kira kan ini sudah hari kedua ya. Iya. Apalagi subtema kita minggu ini ya? Subtema kita tentang tanaman hias Bunda. Tentang tanaman ya. Iya, kalau subtemanya tanaman hias. Kalau temanya Masih tetap tanaman Bunda. iya, betul sekali, tanaman. Nah, sebelum kita lanjut, siapa yang mau bernyanyi bersama Bunda? Saya. Oke. Sebelum kita belajar, kita bernyanyi bersama-sama burung pipit yang kecil. Semangat ya bernyanyi. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan dalam diriku, dikasihi Tuhan. Bunga bakung ditanam, diberi keindahan dalam diriku, dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan dalam diriku, dikasihi Tuhan. Bunga bakung ditanam, diberi keindahan dalam diriku, dikasihi Tuhan. Nah, di lagu kita mengatakan burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, bunga dikasihi Tuhan. Terus terlebih siapa? Kita. Iya, kita manusia dikasihi Tuhan. Oke. Nah, di satu minggu ini kita memiliki ayat hafalan yang baru ya, dan Iya. kemarin sudah dilafalkan bersama-sama, baik yang datang sekolah maupun yang belajar di rumah.
Nah, karena ini baru hari kedua, jadi Bunda diktekan ya nanti diikuti oleh anak-anak. Bisa? Bisa Bunda. Oke, Roma 3 Roma 3 ayat 23. ayat 23. Karena semua orang Karena semua orang telah berbuat dosa telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oke, nah dari ayat hafalan kita mengatakan semua orang telah berbuat dosa. Jadi tidak ada yang tidak berdosa, semuanya, siapapun, bunda-bunda, orang tua, pendeta atau siapapun itu semuanya berdosa. Kita semua ini adalah orang berdosa, tetapi karena Tuhan mengasihi kita, Dia datang ke dunia mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita sehingga kita diselamatkan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, di hari ini Bunda kira-kira ada berapa materinya kita ya? Ada 4 Bunda. Ada 4. Sudah siap belajar? Sudah. Oke, nah sekarang kita akan masuk di materi kita yang pertama yang akan dipimpin oleh Bunda. Bunda siapa kira-kira ini? Siapa Bunda? ya? Bunda Novi, betul sekali. Silakan Bunda Terima kasih Bunda Novi. Sama-sama. Oke anak-anak, nah bertemu lagi dengan Bunda ya di video pembelajaran kita di hari ini. Langsung saja kita akan masuk di materi kita yang pertama. Nah, di materi kita yang pertama ini kita akan belajar, kita akan membedakan mana bunga asli dan bunga palsu. Ya, karena sepanjang 1 minggu ini kita belajar tentang tanaman hias, dan kemarin juga kita sudah pelajari ya bunga-bunga. Kita juga sudah lihat gambar-gambar bunga ya dan bahasa Inggrisnya. Nah, hari ini kita akan belajar membedakan bunga asli dan bunga palsu ya. Nah, coba lihat. Jadi di sini Bunda sudah memegang bunga ya. Di sini ada bunga asli dan bunga palsu. Nah, coba kalian perhatikan. Kira-kira yang mana yang bunga asli? Di tangan kirinya Bunda atau di tangan kanannya Bunda yang bunga asli? Ayo coba lihat yang mana? Kiri Bunda. Iya, di tangan kiri. Tangan kiri atau tangan kanan? Tangan kiri. Iya, betul sekali, di tangan kiri. Iya, jadi ini nih bunga asli ya yang di tangan kirinya Bunda yang Bunda pegang. Nah, ini namanya bunga krisan. Bunga krisannya warna kuning ya, warna kuning. Pasti anak-anak di rumah mamanya pasti senang menanam bunga ya. Nah, dan di tangan kanannya Bunda ini ada bunga apa? Palsu. Iya, ini bunga yang biasa dijadikan hiasan di rumah ya. Nah, jadi kita akan belajar ciri-cirinya. Kalau bunga asli dia memiliki daun, kemudian ada batang, kemudian ada kelopak bunga ya, dan dia juga ada akarnya. Kemudian kalau bunga hias, nah Memiliki akar juga Bunda ya. Kalau bunga asli. Iya, bunga asli memiliki akar. Nah, kalau bunga hias dia juga dia ini bunga hias ini dia digunakan juga untuk menghias ya, menghias rumah, biasa ditaruh di meja Bunda ya. Nah, kemudian ini juga tidak mati Bunda ya. Beda dengan bunga asli. Kalau bunga asli dia bisa layu ya, bisa layu. Iya, kalau tidak disiram. Kemudian kalau sudah layu dia bisa mati. Beda dengan bunga palsu. Kalau bunga palsu dia tidak akan mati, dia tidak akan layu ya. Nah, kemudian bunga asli ini juga harum juga, aromanya harum Bunda ya. Nah, beda dengan bunga palsu. Jadi anak-anak bisa membedakan mana bunga asli dan bunga palsu bisa. Kalau bunga asli dia memiliki akar, kemudian dia juga bisa layu ya Bunda. Daunnya bisa layu. Nah, kemudian kalau sudah layu dia bisa mati. Nah, beda dengan bunga plastik. Nah, bunga plastik dia tidak layu ataupun dia tidak
mati ya. Bisa anak-anak? Oke, kira-kira anak-anak tahu tidak bagaimana caranya merawat tanaman hias? Contohnya tadi tanaman bunga krisan ini. Bagaimana caranya kita merawat tanaman bunga krisan ini? Iya, betul sekali. Tentunya kita siram. Kemudian setelah kita siram, biasa juga kita berikan dia pupuk supaya dia bisa tumbuh dengan subur. Dan kalau dia sudah tumbuh dengan subur, dia pasti berbunga. Cantik tidak bunganya? Cantik. Iya. Kemudian daunnya juga tidak dipetik-petik ya. Nah, jadi kita harus menjaga tanaman karena tanaman itu adalah ciptaannya siapa? Tuhan. Ciptaannya Tuhan. Nah, kemudian kalau bunga ini bunga plastik ya Bunda, ini bunga plastik. Kira-kira bagaimana caranya? Ya, bunga palsu. Bagaimana caranya kita merawat tanaman bunga palsu ini atau tanaman bunga hias? Dibersihkan. Iya, jadi kalau ada debunya kita bersihkan ya. Jadi kalau ada debu yang menempel di bunganya, boleh kita bersihkan ya. Nah, kemudian juga biasa ada orang dicuci ya bunganya ya. Nah, jadi atau dilap basah ya supaya debunya hilang dan bunganya juga bisa bersih kembali. Oke, begitu cara merawatnya ya anak-anak. Jadi tadi kalau bunga plastik atau bunga palsu, cara merawatnya itu dibersihkan debunya ya, kemudian bisa dilap atau dicuci. Kalau bunga asli itu dia ditanam kemudian disiram dan diberi pupuk, dan daunnya juga tidak dipetik-petik dengan sembarang. Bunganya juga biarkan dia berbunga supaya kelihatan indah. Oke, bisa anak-anak? Bisa Bunda. Nah, itu dia materi kita yang pertama. Kita akan masuk di materi kita yang kedua. Di materi kita yang kedua ini nanti akan dipandu oleh Bunda Yurlin. Langsung saja kita panggilkan Bunda Yurlin. Silakan. Terima kasih Bunda Novi. Sama-sama Bunda. Halo anak-anak. Halo Bunda. Oke, nah saat ini kita masuk dalam materi kita yang Kedua, Nah, di materi kita yang kedua, kita akan belajar dari buku kreativitas. Dari buku kreativitas ya, halaman 23. Ayo silakan buka bukunya, halaman 23. Wow, apa ya? Sudah ada gambar? Belum ada gambar ya, tapi Belum, Bunda. sebelum itu kita mau melihat sesuatu dulu. Kira-kira anak-anak tahu tidak ini bunga apa? Bunga kembang sepatu. Betul sekali, ini adalah bunga kembang sepatu. Kira-kira bunga kembang sepatunya itu warna apa ya? Warna merah Bunda. Warna merah, pintar sekali, cantik tidak? Cantik. Oh, cantik sekali ya. Nah, sekarang kita mau belajar bagian dari bagian bunga dari bunga kembang sepatu ya. Nah, di sini yang Bunda pegang ini adalah tangkai bunga. Apa? Tangkai bunga. Tangkai bunga. Kemudian ini yang warna hijau ini adalah kelopak bunga. Apa? Kelopak bunga. Kelopak bunga, pintar sekali. Kemudian ini adalah mahkota. Apa? Mahkota. Kemudian ini adalah benang sari. Apa? Benang sari. Benang sari ya. Kemudian ini adalah putiknya. Oke, jadi anak-anak bisa tahu? Tahu Bunda. Oke, nah itu adalah bagian-bagian dari Bunga. Nah, sekarang kita mau mengerjakan buku yang ada di halaman 23. Nah, lihat di sini. Kira-kira ada bentuk apa ini? Ada bentuk bunga. Nah, bunga ini terdiri dari geometri bentuk apa ini? Ada lingkaran. Kemudian ada segitiga. Nah, tugas kita adalah kita akan membuat satu lingkaran. Berapa? Satu lingkaran. Kemudian kita akan membuat segitiga ada
6. Kemudian kita akan tempel di bawah ini seperti yang ada di atas. Oke, bisa? Bisa Bunda. Oke, nah di sini Bunda sudah sediakan kertas origami ya. Kita menggunakan kertas berwarna ya. Kemudian kertas origami warna jingga dengan warna merah. Oke, kemudian Bunda juga siapkan gunting dan lem dan pensil. Oke, sekarang kita mau menggambar dulu lingkarannya ya. Lingkarannya. Oke. Nah, Bunda sudah selesai. Sekarang Bunda akan gunting. Gunting lingkarannya. Nah, lingkarannya sudah selesai ya. Sekarang Bunda akan menggambar bentuk segitiga. Kita buat segitiganya ada 6 ya. 6 bentuk segitiga. Nah, sudah selesai kita buat segitiganya. Sekarang kita gunting. Nah, segitiganya sudah selesai satu. Oke, 2 selesai. Tiga. Oke, nah Bunda sudah menggunting, ada lingkaran, kemudian di sini ada bentuk segitiga. Nah, sekarang Bunda akan tempel seperti yang ada di sini. Oke, Bunda akan tempel ya. Oke, nah Bunda sudah selesai mengerjakannya. Sekarang Bunda akan buat Tangkainya. tangkainya ke bawah. Oke. Jadi deh. Jadi deh, bisa? Bisa Bunda. Oke. Nah, itu materi kita yang ketiga ya. Yang kedua ya, yang kedua. Sekarang kita masuk dalam materi kita yang ketiga. Silakan Bunda. Oke, terima kasih Bunda. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi kita yang ketiga. Nah, di materi kita yang ketiga ini, kita akan belajar menyusun puzzle. Nah, bagi anak-anak yang belajar di rumah dan tidak memiliki puzzle seperti ini, puzzle bergambar ya, bisa menggunakan sampul buku yang bergambar ya. Jadi itu bisa digunakan, digunting-gunting, kemudian nanti disusun kembali. Bisa? Bisa Bunda. Nah, di sini Bunda akan menggunakan puzzle. Kira-kira gambar apa ini? Gambar hewan. Iya, hewan yang ada di mana ini? Di air ya. Di air. Nah, sekarang Bunda akan menyusun puzzle-nya ke bawah. Mari kita lihat bersama-sama. Nah, yang pertama Bunda akan isi ini adalah di bagian sudutnya supaya nanti bagian-bagian tengahnya Bunda bisa gampang. Jadi kita mulai dari sudut per sudut.
Nah, seperti ini. Kalau sudah, ini bagian kepalanya. Kemudian kira-kira ini bagian apanya ya? Oh, itu Bunda. Terbawa. Oh, di sini ya. Ya. Nah, kalau ini gimana? Oh, di sini ya. Sampai di sini. Terus ini masuk di sini. Wow, tinggal satu. Yang mana kira-kira? Yeay, jadi deh. Wow, pasti anak-anak bisa ya. Bisa, Jadi Bunda. nanti yang tidak punya pasal seperti ini bisa menggunakan sampul buku digunting-gunting, kemudian disusun kembali seperti ini. Jangan lupa difoto orang tua. Bisa? Bisa, Bunda. Oke, itu dia materi kita yang ketiga. Sekarang kita akan masuk di materi kita yang keempat. Oke, itu dia tadi materi kita yang ketiga. Nah, saat ini kita akan masuk di materi kita yang keempat. Di materi kita yang keempat ini kita akan belajar nasihat ya. Ya, Bunda. Nah, bagaimana kita harus hidup bersih dan rapi. Jadi anak-anak harus tetap selalu menjaga kebersihan. Mulai dari dini ya, Bunda. Iya, mulai dari sekarang. Jadi bukan hanya kebersihan rumah saja ya yang diperhatikan, tetapi juga kebersihan diri kita. Jadi anak-anak harus rajin mandi, kemudian rajin gosok gigi, kemudian rajin ganti baju ya. Cuci rambut. Nah, kemudian rambutnya juga harus dicuci supaya bersih dan harum. Tidak banyak kutu ya. Iya, kemudian juga rumahnya harus Bunda. kalau bermain mainannya harus dirapikan kembali, tidak tidak dihambur-hambur ya. Iya, Jadi kalau Bunda. bermain harus dirapikan kembali. Dan bagi anak-anak yang sudah bisa membantu orang tuanya membersihkan rumah, bisa kalau lantainya dilihat kotor boleh disapu supaya bersih. Dan ingat anak-anak ya, kita melakukan itu kita supaya menjadi kebiasaan kita, bukan karena disuruh dulu baru kita lakukan, tapi harus menjadi kebiasaan kita dari sekarang. Jadi anak-anak harus hidup bersih dan rapi, karena kalau kita bersih badan kita pasti sehat, lingkungan kita juga pasti sehat. Bisa anak-anak? Bisa, Bunda. Oke, itu dia materi kita yang keempat. Saat ini kita akan menutup video pembelajaran kita ya. Tapi sebelum menutupnya kita akan ucapkan ayat hafalan kita. Ikuti Bunda, Roma 3 ayat 23. Ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oke, itu dia ayat hafalan kita sepanjang 1 minggu ini ya. Nah, kita akan menutupnya dengan doa selesai belajar. Kita ucapkan doa selesai belajar bersama-sama. Tuhan Yesus, kami telah selesai belajar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke anak-anak, sampai di sini dulu ya video pembelajaran kita di hari Selasa. Sampai bertemu di hari Rabu besok. Dadah. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.